Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Sehat? Sehat. Baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Bapak coba absen dulu ya. Absen. Prima? Sapa? Rafli? Ini Pak. Wahyu? Hadir Pak. Tio? Hadir. Baik, hadir semua ya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Nah, untuk berdoa, coba dipimpin sama siapa yang bisa? Rafli, ya silakan Rafli. Tangannya di atas semua. Belum belajar berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Alhamdulillah setelah baca doa, Bapak izin buka masker ya. Izin ya. Oke, Bapak izin buka masker. Enggak nyaman ya kan? Baik, anak-anak sekalian. Hari ini yang ingin Bapak sampaikan untuk materi pembelajaran kita adalah terkait dengan empat tak? Betul siapa tuh? Wajibannya. Oke. Ya. Jadi kita punya tema ialah tentang Quran Surat Luqman ayat ke-14. Ya, itu tema belajar kita. Adapun untuk KD-nya, KD titik satunya ialah menganalisis makna Quran Surat Luqman ayat ke-31 tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia punya KD-nya. Adapun indikatornya nanti kalian akan menelaah. Sini menganalisis menelaah makna Quran Surat Luqman ayat 31 ayat 14 sebagai dalil untuk menghormati orang tua. Baik, adapun indikator yang kedua, menelaah makna Quran Surat Luqman ayat ke-14 sebagai wujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam Surat Luqman nanti ada dua indikator yang harus kita dapat sebagai dalil kita menghormati orang tua dan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nanti yang titik 41 melafalkan bacaan Quran Surat Luqman ayat ke-14. Nanti kita akan praktekkan bersama-sama. Oke ya? Baik, anak-anak sekalian. Siap semua ya? Siap dengan pelajaran? Siap. Baik, itu dia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran menggunakan problem based learning dan pendekatan saintifik serta metode drill, penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi dan ceramah, siswa dapat menelaah makna Quran Surat Luqman ayat ke-14 untuk dalil menghormati orang tua sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan yang pertama. Adapun tujuan yang kedua, melalui pembelajaran kita pada hari ini nanti, anak-anak akan mampu mempraktekkan bacaan Quran Surat Luqman ayat ke-14 dengan benar, baik secara tartil maupun secara makhluk huruf. Dengan anak itu tujuan kita. Baik, sebelum belajar, Bapak ingin tanya, kenal tidak sama orang tua? Kenal Pak. Kenal tidak sama mak bapak kita? Kenal. Betul. Wahyu, Ya Pak. ceritakan sedikit tentang orang tua. Orang tua. Perjuangan orang tua itu luar biasa, apalagi khusus ibu. Dia merelakan nyawa demi saya untuk mempertaruhkan nyawa saya dan ibu saya. Bagus, Untuk tanya dong. saya. Ya, Rafli ada nggak? Bagaimana tentang orang tua? Orang
orang yang berjasa kepada kita. Jadi seperti pembelajaran kita yang minggu lalu tentang bagaimana cara kita menghormati orang tua kita, dan hari ini dari beberapa refleksi sedikit untuk kegiatan kita yang minggu kemarin. Sekarang kita masuk ke dalam Quran surat Luqman ayat ke-14 yang berkaitan juga tentang tanggung jawab kita kepada orang tua. Paham ya anak-anak? Baik, sekarang perhatikan. Nanti yang Bapak sebutkan, perhatikan gambar ini. Nanti yang Bapak sebutkan dia yang menjawab ya. Oke? Oke. Sekarang siapa? Ini gambar apa ini? Ibu apa? Gambarnya ini. Ibu sedang hamil. Ya, kita lihat. Betul tidak? Ya, ternyata ini gambar ibu hamil. Ya, ibu hamil. Sekarang Tio, ini gambar apa? Kaki. Hah? Kaki. Ya, ini gambar calon bayi. Ada di dalam perut ibu calon bayi. Oke, kita lihat. Itu dia gambar calon bayi. Sekarang Wahyu, ini gambar apa? Itu bayi. Ini gambar bayi. Kita lihat apa yang benar? Gambar ibu menyusui. Ya, nah, ini gambar kita sedang menyusui. Oke, sekarang Rafli, gambar apa ini? Itu gambar apa? Ibu dan anak. Kita lihat ya. Gambar ayah sedang bekerja. Baik, selanjutnya Prima, ini gambar apa nih? Ayah sama anak. Kita lihat gambar apa kayak ini? Gambar keluarga yang bahagia. Paham anak-anak? Di sini ada 5 gambar yang kalian perlu perhatikan. Nanti akan ada kaitannya dengan makna Quran surat Luqman ayat ke-14. Baik anak-anak sekalian, kita masuk ke sini. Membaca Quran surat Luqman ayat ke-14. Bapak akan bacakan ini, nanti akan dipraktekkan secara bersama-sama. Oke ya? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaina insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini. Ulang. Wa fisaluhu fi amaini anis kurli wali walidayk ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku aku kembalimu. Quran surat Luqman ayat ke-14. Jadi jelas dengan dalil ayat Al-Quran ini, maka hukum menghormati orang tua adalah wajib ya. Hukum menghormati, menghargai, berbakti kepada orang tua adalah wajib. Ingat tadi gambar tadi, orang tua yang sudah hamil, ya, di dalamnya ada kita, ya kan, menyusui kita, ayah bekerja memenuhi kebutuhan kita.
timbullah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, adanya kalian di rumah. Paham itu? Paham. Baik, kita cukupkan untuk bacaan. Baik anak sekalian. Ya, sekarang ini ada sebuah game. Tapi bawa handphone nggak? Enggak. Nggak bawa ya? Enggak. Nggak bawa handphone ya? Iya, Pak. Oke. Bapak nggak bawa handphone. Sekarang ada LKPD yang harus kalian kerjain. Ya, ini sama. Ambil. Oke. Ada 5 pertanyaan. Bawa pulpen kan? Ya, ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Tulis dulu di LKPD itu, tulis nama, kelas, baru dijawab. Jawab, ya. Waktunya tidak lama ya. Waktunya tidak lama. Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Cukup dicontek ya, di gambarnya. Situ ada gambar, baca soalnya cukup dicontek di gambarnya. Jam 10. Baca soalnya, dicontek ya. Jangan contek, kerjain sendiri. Ya, ini jangan contek ya, kita sendiri. Yang dicoret ini kan A, B, C, pilih salah satu ya. Ini ada A, B, C, pilih salah satu. Ini ada A, B, C, pilih satu. Ini soalnya. Ya, ini soal. Ini menurut soal. Jawabnya A, B, C, pilih salah satu. Ya. Tunggu ya, tunggu kawan-kawannya ya. Ya, pilih mana? Oh, kecil-kecil bisa besar terusnya. Bisa besar, contohnya besar. Nah, ini, nah contohnya bisa besar. Bisa besar ya, bisa besar. Bisa besar. Ya, ini udah. Nah, yang dicontek sebelah sini ya nak. Bukan ini besar ini. Mana jawabannya? Bagaimana sikap Tio jika melihat ibu memasak di rumah? Yang A,
diam saja sambil nonton TV. Yang B membantu ibu. Yang C pergi bermain bola. Yang mana tugasnya Tio? Membantu ibu. Nah, contohnya. Ya, ini berapa lamakah Tio berada dalam perut ibu? Yang A 9 bulan 10 hari, yang B 8 bulan 9 hari, yang C 7 bulan 8 hari. Berapa lama? Belum. Hah? Ini, ya contohnya. Sininya. Ini. Ini dalam pepatah menyebutkan bahwa surga ada di bawah telapak kaki ayah, kakek. Mana? Ayah atau ibu? Ibu. Ini sering beda. Nomor satu udah belum? Ya. Mana belum nih? Tengok dulu. Siapakah orang yang harus kita sayangi dan hormati? A. Ibu. B. Bapak. C. Kedua orang tua. Ya. Ini wujud sikap berbakti kepada orang tua di sekolah. Menurut Quran surat Luqman ayat 14 adalah A. Rajin belajar, B. bolos sekolah, C. berkelahi. Yang mana? Oh ini ya. Rajin belajar nih ya. Ya ada. Jadi centrengan. Tuh. Siapa sudah? Di gambarnya. Ya. Ya. Terus berapa lama Sapa ada di perut ibu? Sembilan bulan. Dalam pepatah menyebutkan bahwa surga berada di telapak kaki ibu. Oke. Siap semuanya? Terima sudah? Belum siap? Oke, cek. Ya. Wujud sikap berbakti pada orang tua di sekolah menurut Quran surah Luqman ayat 14 adalah A. Rajin belajar, B. bolos sekolah, C. berkelahi. Yang mana? Hah? Ah, sutra yang A. Di sini nih. B. Bagaimana sikap kalian jika melihat ibu memasak di dapur? Yang A, diam saja sambil nonton TV. Yang B, membantu ibu. Yang C, pergi bermain bola. Yang mana? B. Oh ya, contohnya. Sini di gambarnya. Oke. Berapa lamakah Prima berada di perut ibu? 9 bulan, 8 bulan, 7 bulan. 9 bulan. Nah, kalian itu nggak sebulan, kita nggak tahu. Oke. Kelima, dalam pepatah menyebutkan bahwa surga ada di bawah telapak kaki. A. ayah, B. ibu, C. kakek. Ibu, beda. Oke. Siap semuanya. Baik, sudah siap semuanya? Ya. Siap semuanya ya? Kalau sudah siap semuanya, kita kumpulin. Nah, nanti akan menjadi. Sudah tulis semua ya? Tulis nama sudah? Ya. Tulis nama sudah. Tanggal sudah. Ya oke, kita akan cek ya. Baik. Baik anak-anak sekalian. Kita sudah mengetahui tadi. Beberapa gambar yang kita perhatikan tadi. Ya. Yang berkaitan dengan orang tua kita. Ya kan? Yang berkaitan dengan orang tua kita. Mulai dari ibu dan ayah kita. Sekarang, menurut kalian, nih, ya, menurut kalian, ada 5 alasan mengapa kita harus menghormati orang tua berdasarkan Quran surah Luqman tadi.
Menurut kalian apa yang pertama? Ayo, siapa yang bisa menyampaikan dulu? Wahyu, apa yang pertama? Menurut Wahyu. Kan kita sudah belajar tadi. Dari gambar-gambar tadi yang kita kerjakan LKPD-nya. Membantu ibu. Hah? Membantu ibu Membantu ibu. saat kegiatan. Ya. Berarti dari itu kita bisa rajin membantu Orang tua. ibu atau orang tua. Ya. Apa yang kedua? Tafli? Menghormati orang tua. Pintar. Menghormati orang tua. Tiga. Tio, apa menurut Tio? Membantu ayah. Membantu ayah, pintar. Membantu ayah. Membantu ayah. 4. Menurut siapa? Membantu ibu. Betul. Kita tulis ya. Membantu ibu. 5. Menurut Prima apa? Menurut Prima? Dari Prima kerjakan tadi, kira-kira apa dengan kaitan dengan Quran sudah lumayan 14 tadi? Belajar. Pintar banget. Belajar, ya. Belajar. Rajin belajar. Ya. Oke. Kita buka. Apa yang nomor 1? Gambar apa tuh? Tangan bayi. Tangan bayi. Karena ibu yang telah mengandung dan melahirkan kita selama 9 bulan 10 hari. Mengapa kita harus menghormati ibu? Karena ibu yang mengandung kita, melahirkan kita. Itu antara hidup dan mati, ya. Taruhannya adalah nyawa. Makanya wajib hukumnya kita menghormati ibu. Ya, ada nggak di sini yang tak menghormati ibunya? Ada. Siapa? Kami. Menghormati. Maksudnya menghormati. Oh, ya. Gambar kedua. Siapa? Gambar apa ini? Ibu menyusui. Jadi alasannya kenapa kita harus menghormati ibu? Karena jawabannya adalah ibu yang menyusui kita hingga usia 2 tahun. Bayangkan 9 bulan ibu kita dalam perut ibu melahirkan dengan taruhan nyawanya. Setelah lahir ibu yang menyusui kita 2 tahun minimal, maksimal 2 tahun. Begitu besar perjuangannya, betul? Pengorbanannya besar, betul? Maka layaklah kita menghargai dan menghormati ibu kita. Apa tuh? Gambar apa tuh? Bayu? Nah, gambar apa? Kita lihat ya. Tuh. Ayah dan ibu telah mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya. Betul tidak? Betul. Betul kan? Ibu itu di rumah pagi-pagi masak. Untuk siapa? Untuk kita. Makan, betul kan? Ayah begitu juga. Bekerja mencukupi kebutuhan keluarga karena dia ingin mencurahkan kasih sayangnya kepada kalian semuanya. Baik, apa yang kedua? Apa tuh? Gambar apa nih? Gambar. Prima? Anil. Hah? Amir. Ibu. Ibu dan ayah ada anak
Artinya apa? Merawat. Nah, anak adalah buah hati ayah dan ibu. Bagaimanapun kondisi kita, pasti orang tua sangat menyayangi kita. Betul kan? Tuh. Disayang nggak sama orang tuanya? Saya. Begitu besar cintanya, begitu besar harapannya, hingga beliau korbankan semuanya untuk anak-anaknya. Makanya orang tua sering dibawa jalan ya kan? Oke, motor, ya kadang dengan odong-odong ya kan? Karena rasa cintanya orang tua pada kita, sayang sekali dia. Terus apa yang kelima? Ayah, ibu, anak, adik, kakak sedang artinya apa? Berdua itu seberapa? Dari keluarga itu. Artinya ayah dan ibu yang menanggung semua kebutuhan hidupmu. Makan siapa yang nyiapin, yang beli? Ayah. Yang masak ibu, ya kan? Baju-baju kalian ini yang beli siapa? Ibu. Kadang-kadang juga ayah yang cari uangnya kan? Ibu yang beli aja, duitnya kan dari ayah. Ya kan? Nah, bayangkan ayah dan ibu yang menanggung, bahkan jalan-jalan kadang-kadang kan dibawa ke pantai Sekera, ya kan? Ya, Dibawa pantai Sekera makan, makan. ada juga minum air kelapa, ya kan? Rekreasi kita pun ditanggung sama keluarga. Karena begitu besarnya sayangnya orang tua kepada kita, maka dengan 5 alasan ini, 5 fenomena kejadian ada dalam diri kita sendiri, maka kewajiban kita adalah menghargai dan menghormati orang tua, hukumnya wajib. Mulai hari ini ke depan, jangan pernah kita sakiti orang tua kita. Jangan kita bantah percakapan mereka, turuti dan patuhi. Karena begitu besar jasa mereka untuk kita. Ridho Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Ridho Allah wa ridho wali walidain. Kalian mau mendapatkan ridho dari Allah, berbaktilah kepada orang tua kalian, maka ridho Allah akan turun kepada kalian ketika orang tua ridho dengan apa yang kalian kerjakan. Paham anak-anak? Mengerti? Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Ada. Iya paham? Raffi ada pertanyaan? Tidak ada. Wahyu? Tidak paham. Sudah paham? Siapa? Paham? Yakin? Oke. Prima? Paham? Paham ya? Oke. Prima ini sangat kiri bicara. Yang terakhir yang ingin Bapak sampaikan adalah tentang apa tuh? Fadilah. Fadilah atau manfaat menghormati orang tua berdasarkan analisis Quran surat Luqman ayat ke-14. Apa fadilah yang pertama? Saya pengen tahu ini. Nampak tak gambarnya? Kecil ya? Apa fadilah yang pertama? Berdasarkan gambar di atas, apa itu? Berarti kalau kita menghormati orang tua, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul kan? Kalau kita melawan orang tua, kita akan mendapatkan dosa. Makanya untuk mendapatkan pahala dari Allah, cukup dengan menghargai dan menghormati orang tua kita. Setuju? Setuju. Paham? Paham. Apa fadilah yang kedua? Nampak tidak tuh? Nampak. Apa tuh? Saking sholat. Ya. Adapun fadilah yang kedua adalah ridho Allah tergantung ridhonya orang tua. Jadi berdasarkan Quran surat Luqman tadi, kita menganalisis ternyata berdasarkan uraian yang dapat kita sampaikan dari atas tadi, ada fadilah yang pertama ketika kita menghormati orang tua, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Ketika kita berbakti kepada orang tua, kita mendapatkan ridho dari
Adapun yang ketiga apa? Apa tuh? Gambar? Ya, gambar keluarga. Anak. Jadi ya, ya, diluaskan rezeki dan dipandangkan usia kita. Ingat, ketika kita berbakti pada orang tua kita, maka rezeki kita akan Allah tambahkan lagi. Allah perbanyak, Allah perluas. Usia kita Allah barakahkan. Panjang di sini dibarakahkan. Usianya itu seperti usia yang bermanfaat, memberikan kebaikan kepada semua manusia dan makhluk hidup. Paham? Apa yang keempat? Surga. Iya. Yang keempat adalah salah satu tiket untuk masuk surganya Allah. Jadi untuk masuk surganya Allah itu banyak cara ya. Banyak cara. Jadi menghormati orang tua salah satu tiket untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terakhir? Apa tuh? Neraka. Neraka. Ini gak boleh berdoa. Hah? Ya. Sebagai wujud syukur dan ketaatan kepada Allah. Jadi ketika kita menghormati orang tua, pada hakikatnya kita bersyukur kepada Allah. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena kita diberikan kedua orang tua kita sebagai malaikat yang hadir di dalam kehidupan kita. Ya, orang tua kita seperti malaikat yang Allah titipkan kepada kita, yang menjaga, merawat, mendidik, dan membesarkan kita. Makanya sebagai bentuk wujud syukur dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, rangkuman. Dari penjelasan tadi, sebelum masuk rangkuman, ada nggak pertanyaan? Ada pertanyaan? Tak ada. Lengkap. Oke. Apa rangkuman yang pertama? Gambar apa itu? Membaca laptop. Hah? Ya. Rangkuman yang pertama adalah Quran surat Luqman ayat 14 mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini dia. Ya. Wajib hukumnya karena di dalam dalil Al-Quran menyebutkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Adapun rangkuman yang kedua apa tuh? Anak-anak. Anak-anak. Kita lihat apa dia? Menghormati orang tua hukumnya wajib. Menghormati orang tua hukumnya wajib. Bapak tidak mau dengar lagi nanti ada anak murid-murid bapak yang orang tuanya lupa, anak saya bikin betul pak. Dia melawan sama saya, ngomongnya keras. Saya ngomong keras, dia lebih keras lagi pak. Tidak boleh ya. Selama orang tua kita mengajak hal kebaikan dan tidak mengajak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghormati. Paham? Paham. Oke. Yang ketiga, apa nih? Gambar? Keluarga. Artinya apa? Berbakti kepada orang tua adalah sebagai wujud syukur kepada Allah. Itulah rangkuman kita pembelajaran tentang Quran surat Luqman ayat ke-14. Ada LKPD, Google Form. Bawain Kon? Oh. Oke. Kita kerjain ya. Baik, kalau kamu HP, Bapak siapkan. Coba kerja kedua ya. Kerjakan. Oke, tulis namanya 5 menit ya. 5 menit. Oke.
Ini maksudnya menghormati orang tua hukumnya apa? Terus di sini. Apa tadi hukumnya? Ya, tulis di sini. Bisa. Tulis. Bantu. Kalau yang 1, 2 nggak bisa tinggalkan dulu. Ini 3, 4, 5. Satu, dua, tinggalkan dulu. Menghormati orang tua hukumnya apa tadi? Apa tadi? Nih. Menghormati orang tua hukumnya apa tadi? Apa tadi yang baru kita pelajari? Menghormati orang tua hukumnya apa tadi? Siapa? Apa hukumnya? Wajib. Ya. Tulis. Apa hukum menghormati orang tua? Ya, tulis. Berdasarkan Quran surah 12, siapakah yang harus kita hormati? Ya, tulis. Ayo, waktu tak banyak lagi ya. Waktu tak banyak lagi ya. Cepat. Oh, ini siap? Oke, siap. Sekali lagi, ya. Berdasarkan dalil Quran surah 5 ayat 14, siapakah yang harus kita hormati? Tulis. Dua. Berapa lama kita dalam perut ibu? 9 bulan. Nah, tulis 9 bulan. Tulis 9. Siapa? Berdasarkan dari Quran surah ayat 14, siapakah yang wajib kita hormati? Iya. Pintar siapa ini? Berapa lamakah siapa dalam perut ibu? Ya, tulis. Berarti sudah? 5. Nomor 3. Menghormati orang tua punya apa tadi? Lupa. Ya. Berapa lama? Siapa yang wajib kita hormati? Nah, tulis. Ya. Berapa lama prima dalam perut ibu? Tulis. Oke. Siap, kumpul ya. Kumpulin ya. Jangan bapak nilai. Udah? Nomor 3. Apa tadi hukumnya? Sunnah, makruh, wajib, haram. Yang mana? Tulis ini. Apa tadi? Lupa. Oh iya, Bapak ambil ya. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah kita sudah melakukan 2 kali simulasi tes, ya, dari tes di pertengahan dan tes di awal dalam rangka Quran surah 5 ayat 14. Yang terakhir yang ingin Bapak sampaikan, lanjutkan nanti pembelajaran secara mandiri di rumah. Pak, bagaimana melanjutkan pembelajarannya?
Bapak sudah siapkan video pembelajaran Bapak di YouTube. Ya, nah, nanti akan Bapak kirimkan linknya di YouTube. Ya, untuk kalian nanti pelajari ya tentang Quran surah 5 dan 14. Dan yang terakhir, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Apa itu 3M? Menjaga jarak, menggunakan masker, apa itu? Mencuci tangan. Baik anak-anak sekalian, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Tapi sebelum tutup, nanti ingat ini akan Bapak berikan kembali sebuah tugas kepada kalian. Nanti Bapak akan kirim ya di tugas yang selanjutnya. Sampai saat ini sebelum kita menutup pembelajaran, ada nggak yang bertanyakan? Ada yang sulit tidak belajarnya? Tidak. Ya, tidak sulit lah ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang atau tidak? Senang. Kalau senang berarti pulang nanti ketika jumpa orang tua, kalian salam tangan ibu, kalian salam tangan ayah, kalian cium tangan ibu, kalian cium tangan ayah, bilang kepada ayah dan ibu, aku adalah anak yang ingin menjadi berbakti kepada orang tua. Setuju? Sayangi orang tua kalian, maka orang tua akan menyayangi kita. Terakhir, Bapak sampaikan pada kalian, tetap semangat belajar walaupun di masa pandemi, ya. Tetap jaga kesehatan. Semoga Allah jaga kita dan melindungi kita dari wabah COVID 2019 ini. Terakhir, Bapak ingin sampaikan sebelum kita tutup, siapa yang bisa baca doa penutup pembelajaran? Kita tutup dengan mengatakan, mengucapkan kata hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.